Saat ini di samping saya sudah ada Dr. Rumer Lobing dan tentunya kita akan membahas lebih jauh apa yang menyebabkan seseorang terkena cedera sendi. Dok, seseorang itu jika melakukan pekerjaan yang terus diulang-ulang, dok, diulang-ulang, kenapa dok ya? Kok bisa mengakibatkan terkena cedera sendi, dok? Baik, kita tadi sebut seorang bekerja berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang berarti dia bukan dalam hanya 1, 2, 3 hari, tapi itu dan terus-menerus dalam posisi yang sama. Ya. Kenapa bisa jadi cedera sendi? Dengan membongkok misalnya, kita ambil Membongkok ya. Ya. Membongkok untuk pekerjaan yang selalu membongkok, tentunya sendi yang berhubungan dengan vertebra ini dia akan terpengaruh. Nah, dengan posisi yang begitu dari hari ke hari, elastisitas dari sendi itu sendiri akan berubah. Nah, akhirnya lama-kelamaan dia akan mengalami cedera. Tetapi tidak begitu khas seperti apa cedera karena kecelakaan, jatuh dari pohon, jatuh dari tempat-tempat yang tinggi, seperti anak-anak jatuh dari tangga, itu berbeda. Nah, ini pelan-pelan dia bergeser. Tadi kan kita pernah sudah menjelaskan ada ligamen, ada tendon, ada sinovial atau cairan-cairan dari sendi ini, itu semua nanti terpengaruh sehingga dia menjadi berubah cedera sendi. Iya, cedera sendi. Dia tidak lagi seperti anatominya yang semula, tetapi dia sudah berubah bentuk. Nanti bisa jadi inflamasi karena pergesekan di antara dua tulang itu menjadi terjadi. Nah, dok, kalau dari cedera sendi, dok, sebenarnya siapa sih, dok, orang yang lebih rentan terkena cedera sendi ini, dokter? Kalau kita menanyakan siapa, semua juga bekerja. Semua pekerjaan. Dari mereka yang administrasi tadi saya sebut dengan letak komputer yang salah dan posisi badan yang tidak sesuai dengan keadaan enak untuk duduk. Nah, supir membawa kendaraan juga termasuk, dan tidak kecuali ibu rumah tangga. Misalnya dia memeras kain atau mengepel atau dia membongkok, mengambil apa dengan posisi yang salah, itu juga akan mengakibatkan cedera. Malah kalau kita jalan juga tidak dengan baik, mungkin salah langkah, dok ya? Salah langkah atau terburu-buru, akhirnya kita juga akan mengalami cedera sendi di tempat-tempat sendi tertentu. Dan pernah kita sudah menjelaskan sendi itu ada berjenis-jenis, yang jari-jari kah, yang jari kaki kah, di pinggul, di lutut, di punggung, itu semua menyangkut cedera. Yang orang berolahraga sangat sering juga cedera sendi, jadi tidak ada kecuali. Nah, akhirnya kita juga mungkin akan mengatakan, kalau begitu bagaimana ya? Semua punya risiko. Ya benar. Mari kita memberikan posisi atau kondisi untuk tubuh kita ini yang benar dengan merelaksasi misalnya, atau gerak-gerak yang bisa mengenakkan untuk tidak berlebihan dalam satu posisi-posisi tertentu oleh karena pekerjaan. Sering terjadi orang-orang yang bekerja dengan menyabit atau akhirnya dia akan muncul berdiri dengan begitu juga. Jadinya dia pekerjaan itu membuat postur tubuhnya berbeda. Itu jelas. Semua sendi yang menyangkut dengan postur tubuh ini sudah berubah. Itu kita sebut juga cedera. Itu bisa mengakibatkan postur tubuh seorang berubah, dok ya, ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak tepat ataupun posisi yang salah, dok ya. Kalau dokter mengatakan bahwa semua orang itu berisiko ya untuk kena penyakit ataupun kena nyeri sendi ini. Nah, sebenarnya pencegahan yang terbaik itu bagaimana, dok? Pencegahan yang sangat sederhana. Setiap kita melakukan satu pekerjaan, berikan relaksasi. Jadi kita olahraga kucing yang begitu itu boleh sangat menolong. Sebenarnya sederhana sekali. Kadang kita buru-buru karena mau apa? Wah, tidak
sempat rileks dari berdiri, dari duduk ke berdiri, langsung mau jalan, langsung mau ini, mau bekerja itu lagi. Ini yang membuat jadi terburu-buru itu sangat memungkinkan untuk cedera sendi. Dokter, jadi pada saat orang terkena cedera sendi, banyak orang awam yang tidak mengerti, hanya mengoleskan dengan balsam atau dengan minyak angin, dengan arak, dengan koyo. Apakah tindakan seperti ini bisa dikatakan tepat atau bagaimana, Dok? Tepat untuk sementara. Tepat untuk sementara. Jadi ini bukan solusi, Dok, ya? Bukan solusi. Ya. Sebaiknya dia harus merubah sikap, merubah kebiasaan untuk tidak berulang kembali cedera yang dia rasakan masih ringan. Itu mungkin masih ringan kalau dengan gosok, nah dengan balsem itu masih bisa hilang dengan urut. Nah, namun itu harus didiagnosa secara tepat. Kalau dia ada keluhan kemudian kita harus menanggapi. Dia harus menanyakan kepada orang yang lebih tahu atau ke dokter. Seru sekali, Dok, ya. Pemirsa, sebenarnya ada banyak solusi pencegahan cedera dalam bekerja. Misalnya, tadi dokter telah mengatakan relaksasi ataupun mengendurkan otot-otot untuk menghindari kelelahan. Anda bisa istirahat sejenak dan melakukan peregangan setelah berdiri ataupun duduk terlalu lama. Dan juga tidak mengulangi gerakan yang sama ketika otot sudah merasa lelah. Pemirsa, sebenarnya mudah untuk kita menanggapi ataupun mendengarkan lebih kilas mengenai apa yang dikatakan oleh Dr. Rumi Altobing. Tapi kita ini sering menganggap remeh bahwa keselamatan diri ini begitu kita pandang dengan kecil, dokter, ya. Begitu remeh sekali. Dan pastikan tetap bersama kami, karena setelah yang satu ini kita akan berbicara lebih jauh lagi bagaimana penanganan dari cedera sendi dalam bekerja. Jadi tetap bersama kami di SHI Talk. Apa yang kita bicarakan dengan cedera sendi itu harus kita tentukan dulu. Cedera sendi ini bentuknya bagaimana, sendi di mana, dan apa fungsi sendi itu sendiri. Berdasarkan itulah. 非常感谢您还收看印尼科学家，牵挂你的健康由我 Freddy Su 来陪伴。Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Freddy Su dan juga bersama Dr. Rumi Altobing dalam SHI Talk. Seperti yang sudah saya bicarakan dari awal, kita akan membahas tentang penanganan cedera. Bagaimana cedera sendi dalam bekerja yang biasa terjadi pada sendi-sendi gerak. Dokter, kalau tadi kita bicara mengenai sendi-sendi, dokter, ya, sebenarnya untuk penanganan yang terbaik untuk cedera sendi ini bagaimana sih, dok? Ya, apa yang kita bicarakan dengan cedera sendi itu harus kita tentukan dulu. Cedera sendi ini bentuknya bagaimana, sendi di mana, dan apa fungsi sendi itu sendiri. Berdasarkan itulah nanti terapi atau penanganan yang akan kita lakukan. Tetapi secara umum cedera sendi ini harus kita tanggapi dengan serius. Biarpun dia tadinya agak tidak ada gejala, hanya ringan saja, nanti kembali baik, lalu nanti kambuh kembali dengan adanya senggolan, atau kita ambil aja salah satu contoh buruh-buruh. Buruh-buruh yang bekerja berat, mereka sudah angkat-angkat yang berat, nanti dia akan merasa sakit, dan memang sudah sakit dengan taraf yang tidak ringan lagi, misalnya sudah agak berat, dengan tuntutan pekerjaan yang harus dia selesaikan, dia tidak berobat dengan sempurna, atau dia tidak menanggapi sakitnya ini. Namun dia hanya sudah dengan istirahat, dengan memberikan obat-obatan yang bisa dioleskan dari luar, tanpa memberikan pengobatan yang tepat, nantinya dia akan berulang kembali, dan lama-lama akan menjadi semakin berat. Mungkin Pak Freddy masih ingat apa yang disebut dengan osteoartritis yang pernah kita bahas. Hal-hal yang sedemikian ini dalam waktu
pada saatnya nanti dia akan menjadi osteoartritis kalau tidak ditangani. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini mengatakan, mari kita tanggapi setiap keluhan yang ada di sendi, baik itu ringan, sedang, ataupun berat. Untuk apa? Penanganannya sesuai dengan indikasi atau apa yang rusak di sendi itu. Berdasarkan anatominya kita sudah mengetahui apakah itu nanti di bongkolnya atau dia bergeser atau tulang rawannya yang menjadi menipis akibat dari proses tadinya cedera itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Dokter, tadi sempat dokter mengatakan bahwa bisa menggunakan dengan krim ataupun obat-obat oles, dok ya? Ataupun mungkin jika ada yang menggunakan dengan suntikan-suntikan, dengan akupuntur. Sebenarnya selain dengan cara yang tadi, dok, apakah ada cara atau metode pengobatan yang lebih aman tapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, dok? Jelas ada. Nah, tadi kita sudah menggambarkan dengan akupunktur juga dia bisa akan hilang dengan olesan atau dengan urutan dan kop atau selain macamnya itu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Kenapa? Karena proses